Oke Bapak Ibu, kita akan renungkan firman Tuhan sama-sama. Sediakan waktu, izinkan saya untuk membacakan beberapa ayat firman Tuhan buat Bapak Ibu, menolong Bapak Ibu untuk memahami apa sih maksud Tuhan hari ini bagi Anda dan saya. Seperti yang saya katakan tadi, Dia hadir, saya merasakan benar-benar Tuhan. Sebab kenapa Tuhan bukan hanya hadir buat saya, ya Tuhan Maha hadir, tetapi memang kita harus percaya bahwa Tuhan Maha hadir, tidak semua orang mengalami hadirnya Tuhan. Ada bagian-bagian tertentu yang kita mesti pahami. Minggu lalu saya sudah sampaikan di sini ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 Alkitab berkata demikian. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, saya mulai membaca ayat 36 tentang Petrus di Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 37, tetapi pada waktu itu dan setelah dimandikan, ya pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Ini masalah ya. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, lidah dekat ya, di ruang atas, lidah di atas kotanya itu lidah ya, dekat dengan Yope. Ketika murid-muridnya mendengar bahwa Petrus ada di lidah, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua, ini banyak janda juga ya, semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Pak Bu, menarik sebenarnya ayat 3, ayat 42 itu. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau peristiwa ini terjadi di dalam kehidupan kita, ada orang yang mati lalu bangkit. Apa yang akan terjadi Pak Bu? Pasti banyak orang datang. Dan Alkitab saya berkata bukan sekedar datang tapi percaya. Sebab yang datang untuk mencari Tuhan cukup banyak juga sih. Kalau ada orang yang terkenal. Ada di tengah-tengah kita. Pemusik umpamanya. Pengkhotbah umpamanya. Pasti juga bisa ramai sih. Itu menarik orang datang. Tetapi belum tentu mereka datang untuk percaya. Mereka datang cuma hanya apa? Melihat orang-orang yang diminatin itu. Yang menarik perhatian mereka. Tetapi ini kejadiannya berbeda Pak Bu. Kejadian ini adalah bukan siapa yang hadir di situ. Tetapi ada peristiwa yang terjadi di situ. Nah peristiwa inilah yang dikerjakan oleh Petrus. Karena ada kuasa dan otoritas. Pembacaan kita yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenung menjadi runtutan atau sambungan khotbah minggu lalu. Kita masih ingat toh minggu lalu khotbah saya apa di sini? Terima kasih dalam Roh Kudus. Kenapa Anda dan saya perlu terima kasih? Kata terima kasih bukan ucapan. Terima kasih bukanlah terdiri dari perkataan Pak Bu. Terima kasih adalah kuasa. Kasih itu kuasa. Kenapa? Kasih itu Allah sendiri. Minggu lalu kita sudah belajar. Jikalau Bapak Ibu hari ini hadir,
Mungkin sedikit agak bingung ketika saya menyampaikan sesi kedua karena saya tidak lagi merangkum secara detail. Bapak Ibu bisa membuka di YouTube, masih ada tentunya ya, mendengarkan khotbah minggu lalu karena di sambungannya. Kenapa kita mesti terima kasih? Karena jelas dikatakan, Alkitab katakan bahwa kasih itu adalah Allah. Allah itu roh. Roh maha hadir. Ya toh? Nah, roh Allah maha hadir, tapi tidak semua orang yang bisa mengalami roh Allah itu. Kendati pun banyak orang mengaku saya sudah mengalami roh Allah. Oke saja, kita bukti verifikasi. Karena roh Allah ada buahnya, buah roh. Kemarin kita tahu sini. Nah masalah lah. Mungkin kita Kristen sudah lama tapi tidak berbuah. Bukan berarti kita tidak penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus barangkali sudah lowbat. Kan masih ingat ya. Nah minggu lalu Tuhan izinkan kita untuk memahami firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 7, 37 sampai 39. Pagi tadi saya khotbah ibadah pertama. Menolong kita bagaimana tak kalah kita ngalami namanya lowbat, mulai ngalami defisit spiritual, defisit iman kita. Kan gampang. Hadapi masalah bersungut-sungut. Hadapi masalah, ketakutan, hadapi masalah dan sebagainya, dan terlalu banyak. Itu indikasi kita sedang lowbat. Karena Alkitab katakan Tuhan tidak menyediakan roh ketakutan. Tuhan memberikan roh berani dan bernyali. Bukan. Ya, roh Tuhan memberikan kita keberanian, tetapi bukan bernyali. Keberanian untuk menghadapi setiap situasi. Walaupun kadangkala hal itu tidak enak kita dengar. Sesungguhnya memang tidak enak. Tapi kalau ada roh enak kedengarannya. Bahkan renyah seperti makanan. Ya Pak ya. Kok pada senyum-senyum sih? Ya, bahasa yang keras itu menjadi apa? Enak didengar. Hadapi tantangan kehidupan enak karena ada Roh Kudus yang mengubah semuanya. Nah, itulah sebabnya minggu lalu kita garis bawahi 4 hal. Ini yang perlu menjadi pegangan untuk masuk kepada poin hari ini. Pertama, kita mesti ingat apa yang kita ingat. Ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan dalam hidupmu, dengar baik-baik. Persoalanmu tidak lebih besar dari Tuhan yang Maha Hadir. Sebenarnya udah selesai, saya 3 doa aja. Hemat waktu, terima uang. Betul enggak? Tapi kan bukan itu tujuannya, supaya Bapak Ibu clear. Kalau kita hadapi masalah, dengarkan, justru masalah itu sebenarnya Tuhan pakai untuk berbicara sama kita. Tapi terkadang kita hadapi masalah bukan kita ingat Tuhan, tapi kita ingat masa lalu menghadapi masalah. Amsyong kata kami orang Jakarta itu. Babak belur. Ketakutan tidak menyelesaikan masalah, justru ketakutan melemahkan seluruh eksistensi kita. Jadi kalau hadapi masalah apa? Ingat Tuhan Maha Hadir. Yang kedua apa? Percaya Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Itu tadi lagunya bagus itu. Ya, lah Tuhan sudah hadir. Tidak usah teriak-teriak. Kita ini orang karismatik terlalu pandai itu teriak-teriak. Saya kemana-mana kalau khotbah, ya itu yang paling heboh itu gereja karismatik itu. Teriaknya kencang seakan-akan ya Tuhan tuh jauh banget gitu. Besok-besok Anda pakai apa? Pakai enggak lah, enggak enak nanti orang tersinggung lagi. Anda sudah mulai ya pakai speaker gitu ya. Enggak. Allah sudah hadir. Sebetulnya kalau kita enggak ngomong juga Allah tahu. Tapi Allah selalu bertanya sama kita. Pak Bu, Allah kita itu seorang
mentor yang baik. Karena dia Tuhan tapi dia mentor juga. Dia itu seorang guru, coaching dia. Dia selalu tanya sama kita, ada apa kamu? Kok lesu banget gitu? Sebetulnya Tuhan tahu nggak? Tahu. Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tahu nggak? Tahu. Sebelum jatuh pun dia udah tahu. Nah, nanti Anda akan bilang, Pastor, kalau dia tahu kenapa Tuhan tidak menghalangi? Nah, itu kan pikiran kamu. Ya, mau Anda jadi robot dikunci gitu. Ya, enggak. Tuhan kasih kebebasan, tapi Tuhan tahu manusia punya potensi jatuh dalam dosa, maka Tuhan pakai guardiannya. Ada batasannya. Ini ingatin batasannya. Tapi ketika jatuh, Tuhan datang. Tuhan tahu nggak bahwa Adam itu sudah jatuh dalam dosa? Tahu. Tapi Tuhan tanya, di manakah engkau Adam? Jadi Tuhan itu, kenapa Tuhan tanya? Kan pertanyaan gitu. Kok Tuhan tanya? Kok tahu tanya? Tuhan itu mau tahu kamu sadar nggak bahwa kamu itu sudah berdosa. Jadi ingat ada masalah di atas tengah-tengah kita. Tuhan tahu. Tapi Tuhan bertanya kepada kita. Sadar nggak bahwa kita itu sudah keluar dari kebenaran. Sesungguhnya nih Pak Bu. Saya mau jelaskan kepada kita semua. Hidup anak Tuhan ya sesungguhnya dalam rungkuan Tuhan tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu segalanya. Loh kenapa ada masalah? Karena manusia diberi hak kebebasan. Karena hak kebebasan ada kemungkinan keluar dari kebenaran maka punya masalah. Nah kalau punya masalah sadar bahwa kita ada keluar dari rel loh. Kalau kita keluar dari rel cepat-cepat dong kita ingat Tuhan Maha hadir. Percaya Tuhan hadir. Nah yang ketiga itu, percaya nggak cukup Pak Bu. Kalau kita percaya Tuhan hadir, cuma hanya tepuk tangan kencang. Orang karismatik kan pengen kencang, musik kencang, semuanya kencang. Ya, nggak salah juga, tapi hadir saja nggak cukup. Penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan. Nah ini nanti saya akan closing dengan sesi yang kedua. Kalau kita menyerahkan hidup kita, hand up, kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Kita akan mengalami kepenuhan roh Tuhan, kepenuhan kasih Tuhan, kepenuhan Tuhan dalam hidupmu. Maka kita akan mengalami pertukaran nilai hidup kita. Hidup kita bukan kita yang hidup, maka Tuhan yang hidup dalam diri kita. Maka Anda dan saya serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Pak Bu, saya cuma mau bertanya satu hal. Kalau Anda sudah serupa dengan Yesus, siapa lagi lawanmu? Hah? Siapa lagi lawan kamu? Gak ada. Cuma dekat-dekat aja, elektabilitas sudah tinggi loh. Maaf ya saya pinjam sedikit. Betul. Kalau Anda dekat-dekat dengan pejabat, siapa yang berani sama Anda? Ya kan? Betul enggak? Karena bukan dia kamu, siapa di belakang kamu. Tidak salah Pak Bu. Tetapi saya mau katakan secara terus terang di sini, kita ini sesungguhnya sudah menjadi serupa dengan Kristus. Siapa lawan kita? Tidak ada. Maka sesungguhnya kejarlah kasih atau terimalah kasih. Tuhan akan berikan kemampuan kita mengelola asetnya Tuhan diserahkan kepada Anda dan saya. Alam semesta ini punya siapa? Punya Tuhan. Asetnya Tuhan dipercaya kepada saya. Dipercayakan kepada setiap mereka yang memiliki frekuensi dan gelombang yang sama. Yaitu disebut anak Allah. Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu. Petrus mewakili Anda dan saya. Sederhana begitu. Petrus dihadapkan satu masalah. Apa masalahnya? Dorcas mati. Saya tidak mau singgung Dorcas terlalu dalam. Versi khotbah saya dari angle yang berbeda. Angle saya adalah melihat, saya potret tentang Petrus. Satu ketika Petrus berjumpa, menghadapi suatu masalah. Masalah yang hadapi adalah apa? Kematian Tabita atau Dorcas.
Kematian di sini disebut apa? Masalah. Masalah ini besar enggak? Ini masalah bukan rumit. Kalau rumit kita pakai ilmu pengetahuan selesai itu Pak Bu. Ini masalah harus diselesaikan dengan apa? Karena masalah ini tidak mungkin bisa diselesaikan. Mustahil orang mati bisa dibangkitkan. Ya Pak ya. Nah bagi kita manusia memang mustahil. Artinya masalah yang dihadapi adalah masalah yang sudah mustahil bagi manusia. Tapi bagi Allah, Anda dan saya, setiap masalah tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya bukan masalah yang dihadapi. Seberapa kedekatanmu dengan Tuhan? Nah, Petrus begitu menghadapi masalah, ketika dipanggil ya saya coba menarasikan kembali ya, sudah saya konsepkan tentunya ya. Ya, ini bukan gagasan saya, ini gagasan Alkitab. Sudah saya konsepkan, saya tinggal narasikan kepada Anda dengan rasa yang enak dan renyah supaya Anda bisa terima di hati menjadi serupa dengan Tuhan. Kok saya nggak dengar aminnya? Apalagi bingung nih, pendeta ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa, cuma menyampaikan firman Tuhan. Jadi begitu Petrus datang ke persoalan situ, dia melihat ada persoalan yaitu ada kematian di situ yang Petrus tahu apa? Karena mereka meminta Petrus untuk apa? Selesaikan masalah. Jikalau Bapak Ibu menghadapi suatu persoalan, pasti ada di otak kamu apa? Selesaikan persoalan ini. Semua pasti. Terus pasti kita berdoa dong. Nah kalau mereka panggil Petrus. Nah saya katakanlah Petrus mewakili Anda dan saya. Menghadapi suatu kondisi ada orang mati. Dan dia harus membangkitkan. Kira-kira bangkit gak? Bangkit. Bagaimana bangkitnya? Nah kita lihat. Ini bisa menolong kita Pak. Hidup di kehidupan ini yang ada tantangan. Apalagi menghadapi ke depan begitu banyak persoalan. Sesungguhnya kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang saya mau kasih tahu. Masalah memang ada. Tetapi kita bersama Tuhan dapat menyelesaikan setiap masalah. Itu aja. Nah apa kata Alkitab? Di ayat ke-40 berkata, Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia apa? Berlutut dan berdoa. Itu yang pertama. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Pak, dua hal yang harus Bapak Ibu pahami. Sebelum dia membangkitkan orang yang mati itu, pertama dia berlutut apa? Berdoa. Kenapa mesti begitu? Kata berlutut dan berdoa sini, inilah namanya apa? Mau mengalami pertukaran nilai. Kadang-kadang kita orang Kristen pandai berdoa dengan cara apa? Bukan kita mengeksekusi apa yang Tuhan beri, tapi kita justru menjadi pesuruh. Ya, bukan pekerja tapi pesuruh. Beda loh ya. Kalau pekerja kita yang ngerjakan. Kalau pesuruh apa? Kita suruh-suruh. Tuhan, tolong Tuhan. Nenek saya sudah mati Tuhan, bangkitkan. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi pemahamannya kurang tepat. Tuhan, usaha saya sedang mengalami masalah Tuhan. Kita cuma hanya lapor. Terus kita bilang apa? Tuhan, tolong Tuhan. Kita suruh Tuhan pula. Apalagi? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Terus kita suruh Tuhan. Kadang-kadang saya suka iseng ngomong begini. Ya, suka iseng aja sih sebagai pendeta. Kalau mau keluar negeri nih nanti kalau awal tahun nih ya. Tuhan tolong jagain rumah saya. Kan suruh Tuhan suruh jaga. Ada yang doa begitu enggak? Di mukanya sih kan dia ada juga ya. Tuhan jagain rumah saya. Tuhan jagain mobil saya. Tuhan jagain gudang saya. Tuhan jagain kantor saya. Salah enggak? Ya saya ajak Anda berpikir cara rasio aja. Dia keluar negeri nih jalan-jalan. Tahu-tahu dicopet pula. Dia lapor pendeta. Pak, Bapak nggak doain saya ya? Kenapa? Saya dicopet loh Pak. Habis Pak. Kamu pergi doa nggak? Doa. Gimana? Tuhan jagain rumah saya. Iya sih Tuhan kamu suruh jaga. Ya nggak ikut kamu lah. Ya kan? Tuhan disuruh jaga rumah, jaga mobil, jaga gudang. Lalu kamu pergi sendiri.
Jadi kadang-kadang kita jadi pandai persuruh. Mestinya kita, Tuhan terima kasih, kau beri aku kuasa, aku berkati. Wah, kamu gitu berkati, energi ilahi itu menyala-nyala. Siapa yang bisa datang? Setan datang, belum datang hanya pengen aja, udah hancur duluan. Kekristenan yang agak dangkal tuh begitu. Ya, doa itu berkati. Ya, kita ambil contoh nih ya. Begitu Petrus melihat ada persoalan, dia bukan ketakutan, dia tahu persoalan yang saya hadapi tidak akan lebih besar daripada Tuhan. Yang terpenting dia langsung ingat Tuhan Maha Hadir. Dia percaya Tuhan hadir. Kemudian apa? Dia mulai berkata, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau yang sanggup. Maka sekarang aku menerima pertukaran nilai kepenuhan roh. Ketika dia mengalami kepenuhan roh dan kuasa Allah, sekarang dia bukan berdoa minta tolong. Dia perintahkan Dorcas yang mati bangkit. Dan akid maka langsung Dorcas itu bangkit. Saya ingat sekali waktu kita satu kali KKR ada mayat dibawa di apa itu? Di pick up. Saya dilaporin, pastor kayaknya ada yang mati tuh di pick up ditutup pakai sarung. Ya saya dengar yang mati kan bingung juga. Lah kita KKR pasti kan ada spanduk. Bawalah yang mati, bawalah yang sakit. Kan Alkitab tuh ya, sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, tahirkanlah yang kusta, usir setan. Kan begitu, itu dipampang ayatnya begitu. Kalau tidak dipampang ayat itu saya tidak mau datang, saya bilang. Emangnya saya siapa? Yang harus datang Tuhan dong. Itu ditaruh di jalan-jalan. Lalu ada yang baca, sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati. Pas ada yang mati, ya pasti dibawalah. Betul nggak? Kalau yang sakit gigi sih kita pasti doakan lah. Yang pusing-pusing kita doakan ya. Yang macam-macam lumpuh kita doakan. Kita minta yang lumpuh jalan. Yang buta, lihat dia. Tapi yang mati gimana? Dibisikin, kayaknya sih mati itu Pak. Saya juga gak tahu dia. Ya jauh begitu. Saya belaga gak mau dengar juga tuh. Wah saya layan yang lain dulu. Kita rame-rame kan doa sana doa sini. Pada gak mau ke situ. Terus tiba-tiba kan lagi kesaksian. Saya dengar ada suara. Panggil tuh yang di pick up itu. Suruh datang bersaksi. Yang di pick up keluar sini bersaksi. Dia bangun pula. Dia cerita. Dia dari pagi udah 9 jam. Tidak sadarkan diri karena sakit. Tuhan kita Maha Hadir dan Dia sanggup. Jadi yang terpenting adalah ngalami pertukaran nilai. Nah, pagi tadi ada Bu Kim Chu di sini. Ya, ada Bu Kim Chu. Nah, Bu Kim Chu pernah ngalami juga, ini PKI saya. Ada jemaatnya yang meninggal. Dikasih tahu Bu Kim Chu. Dia bilang, Bu, si Anu meninggal. Ibu Kim Chu enak aja kan, pagi-pagi sini. Nggak apa-apa, biarin aja. Nanti kita bangkitin. Dia pulang dari gereja sudah 4 jam atau 5 jam lah, sudah cukup lama. Dia datang ke rumahnya, dia mana itu mayatnya, taruh di depannya itu. Ya kan sudah udah dilapor ke kantor kan, supaya ada penghiburan toh, biasa kan begitu. Nah staf penghiburan juga datang. Nah Bu Kim Chu ini datang duluan gitu loh. Mana orangnya? Oh lagi tidur. Bu Kim Chu cuma bilang aja, bangun. Ya dia pakai bahasa kayak, ya, Hong Hi Loi, Pung Chu Yaso Tu Miang, wih langsung bangkit. Dia bilang, ngitel si Met Makai, maksudnya kalian mau ngapain di sini? Bangkit dia itu ibu duduk di situ. Enggak pakai macam-macam, ini kejadian beneran. Itu heboh loh, sampai teman-teman di Jakarta, itu ceritanya benar nggak sih Ton? Ya benar tidak benar memang kejadian seperti itu. Dia duduk dan ngobrol-ngobrol, datang tuh staf saya yang bawa penghiburan, ya bawa salib, bawa macam-macam. Begitu sampai, dia bilang mana yang tadi meninggal? Begitu dengar dia jatuh lagi, benar mati. Yang satan datang membangkitkan, yang satu datang untuk mematikan. Bukan, karena memang imannya itu ke sana penghiburan ngubur. Kalau ini membangkitkan, nah itu tergantung kita. Masalahmu tidak lebih besar daripada Allah. Tergantung iman kamu koneknya di mana. Kalau kamu belum apa-apa, walau setengah mati. Pak Bu doa sampai apapun tetap dia mati.
Wah, tahun ini bosial. Lu mau pakai pendeta kumisnya bertebal juga nggak ada gunanya. Kamu sendiri sudah nentukan itu kok. Masalah memang ada. Usaha saya memang susah. Ya, apa saja akui, tetapi Tuhan saya, Dia Tuhan yang maha besar. Nah, persoalannya kita mampu nggak mengkonekkan kita kepada Dia. Bagaimana konekkan kepada Dia? 4 hal tadi itu. Ingat, percaya, berserah, ngalami pertukaran. Nah, kita lihat nih Petrus ini, ya. Ketika dia menghadapi masalah, dia datang pada Tuhan, berdoa, bukan dia memohon, Tuhan tolong saya, Tuhan, enggak. Dia ngalami pertukaran. Saya nggak enak lah cerita-cerita pembesar ya, karena ini direkam share langsung nanti nggak enak lagi. Saya cuma mau ngomong satu aja, boleh lah ya, Pak Presiden saya pinjam sedikit ya. Ketika saya ini mau jadi calon nih, calon apa saya nggak tahu lah. Pas saya kenal Pak Presiden nih, tiap hari saya datang jalan-jalan sama dia, kira-kira saya tinggi nggak nih elektabilitasnya? Iya, itu baru Presiden. Gimana kalau Yesus? Nggak salah kan ya, saya pinjam begitu ya. Kalau salah ampuni saya Pak Presiden. Karena saya bukan partai politik gitu loh. Dekat kepada orang yang berkuasa, kita akan mengalami pertukaran. Ini realita. Mari kita ambil sesuatu yang benar. Kita tidak hanya realita tapi kebenaran. Kita lihat Yeskiel. Bagus saya bacakan. Buka Yeskiel, baca Yeskiel pasal ke-37 ayat pertama. Ini luar biasa. Yeskiel pasal 37 ayat yang pertama, Alkitab berkata, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, kata Yeskiel, dan Dia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dengan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah-lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Kalau Bapak Ibu membaca semuanya itu, tulang-tulang itu menggambarkan suatu persoalan dalam hidupnya. Tetapi yang paling menarik di sini adalah Yeskiel dipenuhi kuasa Allah, dan Pak Bu ingat orang Kristen penuh kuasa pasti akan selalu melihat masalah, entah masalah sendiri atau masalah orang lain. Supaya apa? Supaya engkau tahu bahwa Tuhan menyertai kamu. Itu aja. Jadi jangan Anda berkata, kalau saya jadi orang Kristen tidak ada masalah. Ada masalah, tapi masalah sesungguhnya bukan masalah bagi orang percaya. Ada amin? Itu penting. Nah, ketika kekuasaan Allah penuhi Yeskiel dibawa untuk melihat, masalah orang. Tapi itu bukan masalah bagi Tuhan, itu masalah bagi orang. Bagi Yeskiel masalah, tulang-tulang itu bicara sebuah masalah. Lalu Tuhan katakan, bisa nggak bangkit? Ini sebuah dialog yang bagus. Bisa nggak dia dihidupkan? Kata Yeskiel, Tuhan engkau yang tahu. Udah nubuatkan aja, langsung dia nubuat. Hei tulang-tulang sambung kembali, kembali lagi bernafas. Dan Alkitab katakan kalau Anda baca seluruh perikopnya, benar tulang-tulang itu kembali sehingga hidup kembali dan diberikan nafas menjadi suatu mukjizat, menyatakan bahwa kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada dapatkan kasih menjadi berkat. Dan katanya dapatkan kuasa jadi berkat. Kalau minggu lalu terima kasih dalam Roh Kudus, tema hari ini adalah dapatkan kasih menjadi berkat. Bapak Ibu siapa yang mau jadi berkat? Halo? Berkat diri, berkat orang lain. Kalau kita nggak punya berkat, kita nggak bisa memberkati kehidupan ini. Hidup ini perlu diberkati dulu. Entah berkat apa yang penting diberkati dulu. Tetapi Alkitab katakan kepada saya dan kepada Bapak Ibu, kita tidak akan pernah diberkati kalau kita tidak terima kasih itu. Maka dikatakan kejarlah kasih, kamu akan diberikan karunia. Karunia itu adalah kuasa, kemampuan. Kemampuan itu tidak berjalan sendiri kalau datang dari Tuhan. Pasti akan disertai dengan apa? Kasih. Maka ada istilah kasih karunia.
Ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan hari ini, saya sambungkan ada hubungan dengan minggu lalu, maka saya akan menutup dengan satu kesimpulan supaya Bapak Ibu dapatkan sebuah kepastian dalam hidup. Kita tutup dengan ayat ini. Saya senang dengan ayat ini. Ini seorang raja. Kalau Bapak Ibu hari ini datang sebagai seorang pengusaha, Anda sedang menghadapi dalam usahamu. Kalau Bapak Ibu datang sebagai seorang suami sedang menghadapi rumah tanggamu. Kalau Anda datang sebagai manusia yang sedang menghadapi kondisi tubuhmu yang tidak baik ini, ya, atau Anda pejabat, pemerintahan, apa saja di tempat ini. Mungkin Anda punya masalah, ini bisa nolong kita, ya. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Sebetulnya kalau Anda Bapak Ibu di rumah catat aja, di rumah baca ayat pertama. Tapi saya suka hanya baca satu ayat saja untuk menyimpulkan khotbah saya, dapatkan kasih menjadi berkat. 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 berkata, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka?" Itu langsung tuh seruan daripada Yosafat. Karena kami tidak mempunyai kekuatan, yang pertama, catat kasih garis bawah. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tidak punya kekuatan, tidak punya kekuatan, tidak punya pengetahuan. Yang ketiga, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Maksudnya apa Pak Bu? Ketika kita masih punya kekuatan, ketika kita masih tahu caranya, kita tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan. Justru saat-saat waktu kita sudah tak mampu, dan kita katakan, Tuhan, saya tidak tahu harus buat apa. Kita punya pengetahuan, tidak cukup. Saya ini sekolah, dan saya belajar. Sebelum saya jadi pendeta, karyawan saya itu banyak. Saya bisa mengencourage mereka untuk bekerja. Umur saya masih relatif muda pada waktu itu. Ketika saya diutus ke Pontianak, 10 tahun saya gunakan kemampuan saya. Aduh, capek, letih, lesu, lelah, lama-lama jadi lebay. Saya pulang ke Jakarta lagi, amsyong saya bilang. Sampai di Jakarta, Tuhan suruh saya balik lagi. Saya pikir kalau saya balik lagi kan cari penyakit, tempat yang sudah tidak enak. Tapi kali ini saya datang bukan dengan kemampuan saya datang dengan kemampuan Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan saya nggak sanggup, saya nggak tahu cara apa, saya tidak punya kekuatan. Saat itulah, karena mata tertuju kepada Tuhan. Apa arti kata mata tertuju kepada Tuhan? Nanti saya akan closing dengan kalimat ini Pak. Ketika mata tertuju kepada Tuhan, kita lihat apa yang dialami oleh Yosafat. Tuhan, aku tidak. Yosafat dihadapkan musuh yang besar, datang menyerangnya, kerajaannya. Bentar lagi hancur kalau Anda baca dari ayat pertama. Sebetulnya Yosafat itu bukan yang gak mampu. Dia punya pasukan banyak Pak Bu. Kalau Anda seliki ya, dia punya pasukan banyak juga. Kemampuannya kuat kok. Bukan Yosafat tidak tahu, karena dia seorang raja pastilah punya pengetahuan. Tapi itulah seorang hamba. Seorang hamba. Dia itu dengan apa? Berserah Tuhan. Memang ada masalah. Tapi masalah yang hadapi, kalau saya hadapi dengan kemampuan saya tahu saya tidak mampu. Kalau toh saya mampu babak belur, mataku tertuju kepada Engkau. Maka engkau lihat pada saat itu, tiba-tiba roh Allah turun. Kalau Anda baca Alkitab, tiba-tiba roh Allah turun menghinggapi seluruh kerajaannya. Muncul ada seorang namanya Zakaria bin Benaya dan bin macam-macam itu, matanya dan sebagainya. Lalu terjadilah sebuah gerakan baru yang disebut gerakan lembah Yosafat. Musuh-musuh yang datang semua dihalaunya
kemenangan terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya apa? Mataku tertuju pada. Sebenarnya mata kita tertuju kepada Tuhan itu gimana, Pak Bu? Apakah kita lihat mana ya Tuhan ya? Nggak kelihatan toh. Setelah saya selidiki ayat ini, sebenarnya Yosafat itu berkata, mataku tertuju kepada Tuhan, persis seperti yang saya katakan. Ingat, ketika saya bilang sama Anda, ingat apa yang Anda mau rasakan. Oke, ya, saya ajak Anda untuk mengadakan sebuah analogi. Perhatikan baik-baik. Saya mau ingatkan Anda satu hal. Tiba-tiba Anda lihat nggak barang itu? Saya cuma bilang sama Anda, Jakarta simbolnya apa? Jakarta simbolnya apa? Tuh kan Anda bilang Monas kan, ingat kan? Yang Anda lihat apa? Tugu Monas kan ada di mana? Di mana? Jakarta. Jakarta kan? Tapi ada di otakmu. Betul nggak? Anda bisa ngebayangin kan? Betul nggak? Nah seperti itulah Yosafat. Mataku tertuju, dia ingat ada Tuhan, maka dia lihat dalam roh. Pak Bu, ada begitu banyak masalah kau hadapi. Ingat Tuhan. Ketika engkau ingat Tuhan, engkau memperkatakan kepada masalah itu, engkau sudah mengirim energi kebenaran ke sana. Saya orang karismatik. Saya sekolah. Apalagi pelepasan. Tetapi saya cuma mau katakan, ketika engkau lihat sana setan, di sini setan, bahkan setannya punya nama-nama lagi. Kapan ada sekolah persetanan? Mana budayanya? Itu kan semua ciptaan manusia. Melabelkan aja. Tapi begini Pak Bu, ketika ada satu pohon itu bapak saya. Bapak saya dia adalah orang transendental. Tahu transendental ya? Dia ngalami spiritual sebelum dia bertobat. Dia bisa jampe-jampe dan macam-macam. Pohon bambu itu biasa. Tapi gara-gara dia istirahat di situ, mungkin kan lagi pusing, ngalami masalah, dia ngebayangin kalau dapat lotre 4 angka jadi orang kaya. Tiba-tiba jatuh pohon, jatuh apa? Dia punya daun. Dia liatin aja. Nomor apa? Keluar ada nomor 4 angka. Dia pasang kena. Besok heboh satu kampung. Tiap hari datang sembah di pohon itu. Dia kasih sesajen. Saya mau tanya ada nggak rohnya? Tiba-tiba ada. Yang ada bukan pohonnya. Kamu percaya di situ. Nah Pak Bu. Kalau saja pohon kita percaya ada rohnya, bagaimana dengan Tuhan? Terkadang kita lebih percaya hantu daripada Tuhan. Rumah saya ada hantu gitu ya. Terus saya tanya Tuhannya ada nggak? Tuhannya ada di gereja, maka pendeta datang dong. Pendeta pergi, setannya pergi juga. Ya, pendeta datang kan, setannya pergi. Kalau pendetanya pulang, setannya balik lagi. Kita beli tuh Haji Abbas. Murah. Nah saya suka tuh. Kalau ada rumah yang punya setan kan pasti murah tuh. Tusuk sate, setan. Mantap tuh, yang penting murah. Kita beli tuh Haji Abbas. Gedung begitu besar cuma 70 sekian juta. Mantap saya bilang. Nggak ada laku-laku. Kita beli. Ada setannya nggak? Ada memang. Saya kirim orang tinggal di sana. Mereka semua diganggu. Saya datang juga ke sana. Saya mau ganggu mereka sebenarnya. Tiba-tiba saya kayak lagi duduk. Terasa banget tuh belakang saya. Saya bilang bener lu ada lu. Saya buru-buru keluar juga. Sampai di tengah jalan. Tuhan ngomong sama saya. Kenapa kamu pergi? Takut ya? Iya. Kan ada saya. Saya baik lagi. Hei setan dengerin ya. Saya ini hamba Tuhan. Tuhan dalam saya. Keluar semua. Sejak saat itu nggak ada setannya. Sampai hari ini kita pakai itu gedung. Kita bisa bikin setan ada. Tapi kita bisa usir setan keluar dari hidup kita. Amin. Nah
sakit, susah, semuanya bergantung kepada mulut kita. Apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Bukan kita menjadi berani dan bernyali, bukan. Tapi kita berani, tapi kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri.